Ketika Daud disuruh orang tuanya mengantar makanan untuk abang-abangnya, ketika pasukan Goliat sedang ada di seberang lembah gunung itu, menghina pasukan orang percaya, Daud marah dan dia berkata kepada Saul, "Raja, aku mau menghadapi Goliat." Saul mengenakan seluruh perlengkapan perang kepada dia. Tapi pada waktu itu Daud belum tahu berperang seperti seorang tentara. Dia hanya berperang dengan cara seorang gembala. Tetapi sekalipun dia berperang dengan cara seorang gembala yang hanya menggunakan ketapel, itu kemampuan dia. Tapi bersama dengan Tuhan, dia kalahkan Goliat yang besar. Haleluya. Tapi kemudian Tuhan mau membuat Daud ini naik. Suatu hari Daud ini akan menjadi raja. Dia akan memimpin pasukan perang. Apakah Daud tidak usah berlatih berperang? Dia harus berlatih untuk menggunakan pakaian perang. Dia harus melatih tangan-tangannya untuk berperang. Maka muncullah Mazmur yang berkata, "Terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang." Pernah dengar Mazmur itu? Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Sehingga Daud tahu bagaimana menggunakan pisaunya, pedangnya, perisainya, dan semua perlengkapan senjata yang lain. Tuhan yang melatihnya. Itu sebabnya dia bisa bergembira karena Tuhan. Tuhan yang membuat musuh-musuhnya tertunduk di bawah kakinya. Tuhan yang membuat musuh-musuhnya tergeletak, saudara. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah kita hancurkan musuh, kita nyanyi sorak kemenangan, Yesus Raja. Kenapa kita bisa bergembira? Karena kita mengalami satu perjalanan dengan Tuhan. Itu sebabnya kita bisa berkata, aku bergembira karena Tuhan. Dan karena aku bergembira karena Tuhan, Dia memberikan semua yang diinginkan oleh hatiku. Tetapi kalau saudara sibuk dengan segala acara saudara, lebih mementingkan hal-hal yang bisa justru mencuri berkat Tuhan dari hidupmu, engkau nggak mungkin bisa bersenang-senang karena Tuhan. Tapi yang ada justru akhirnya menghasilkan duka cita, menghasilkan kelemahan, menghasilkan kesedihan. Firman Tuhan ini memberikan solusi, Bapak Ibu. Itu sebabnya Mazmur katakan, firman ini pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Tuhan berkata kepada Yosua, pemimpin yang masih muda, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, renungkan firman itu siang dan malam. Renungkan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Mujizat apa yang kau ingin alami pada malam ini? Apa yang kau alami pada malam ini? Kira-kira apa yang menyebabkannya? Kenapa itu terjadi dalam hidupmu? Ayo Bapak Ibu, jangan injak-injak hukum Sabat. Hormati hari Sabat. Satu Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jelas nggak saudara? Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di dalam ibadah itu ada sorak-sorai, pujian, penyembahan, ada doa, ada ucapan syukur. Dan itu semua meningkatkan frekuensi getaran di dalam tubuhmu yang akan meningkatkan daya tahan tubuh, imun di dalam tubuhmu, sehingga hari ke hari tanpa rasa takut ketika engkau berjalan di kota Medan ini, melakukan usahamu, pergi bekerja, engkau tidak lagi dikuasai ketakutan oleh virus corona karena engkau punya daya tahan tubuh yang kuat. Haleluya. Dan itu semua engkau dapatkan di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Itu sebabnya saya selalu menyarankan rekan-rekan hamba Tuhan, saya bilang buka gereja, bawa orang beribadah. Kalau gerejamu terlalu besar, buat jadi kelompok-kelompok kecil. Sama seperti apa yang Yesus buat dengan 5.000 orang. Dia katakan dudukkan mereka 50-50. Tapi banyak orang merasa kelompok kecil, gak bisa memberikan satu tendangan katanya, semangat, karena dia udah terbiasa dengan ribuan orang baru dia merasa semangat. Ada urapan. Tapi Yesus, dia pergi cari laki-laki yang kerasukan setan di Gedara. Hanya satu orang dia pergi menyeberang. Dan di situ ada urapan, ada kuasa, ada penyembuhan, ada hal yang dahsyat dan hebat terjadi. Haleluya. Dan karena satu orang itu, satu kampung itu diselamatkan. Karena setelah dia dilepaskan, dia mulai pergi menceritakan kepada orang-orang sisi kampungnya, Yesus yang melepaskan aku. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan izinkan, Tuhan pakai saudara-saudara kita dari agama lain untuk buat demon kepada kita. Gak boleh ibadah di rumah, gak boleh. Supaya apa? Gereja dibuka, supaya gereja dibuka. Sayangnya kita gak nangkap pesan ini, kita viralkan itu, kita menuntut. Padahal yang salah kita. Gereja harus dibuka karena di dalam ibadah ada kuasa. Di dalam ibadah ada urapan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Amin. Amin. Kenapa engkau bisa bebas keliling kemana-mana untuk uang, tapi ketika hari Minggu mau ke gereja, aduh takut nanti kena corona. Siapa yang bilang? Setan. Makanya bilang sama dirimu, setan keluar dari dalam diriku.
setan itu membocorkan keluar air tadi, berkat tadi, saudara. Seringkali kita dikalahkan setan. Bayangkan murid Yesus Petrus saja sering dirasuk setan. Makanya Yesus sering bilang sama dia, setan keluar dari Petrus. Ingat, ada 4 jenis belalang. Belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerik, belalang pindahan. Kalau saudara nggak hati-hati, kasihan. Ada orang bilang, Pak, aku bayar per puluhan, Pak, tapi kok ada belalang makan. Saya cari tahu, saya mulai berdoa. Ada apa? Rupanya belalang pindahan dari saudara. Saudaranya mengeruk. Makanya firman Tuhan katakan, celakalah orang yang menanggung orang lain. Kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan, makanya kita perlu ibadah. Amin. Ada belalang pindahan. Loh, kita kan harus buat kasih benar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai berkatmu dicuri. Karena iblis ingin membuat engkau tertunduk, kalah, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan bilang, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Haleluya, haleluya. Maukah engkau buat janji pada malam ini bahwa engkau akan menghormati hari Sabat, akan menghormati hari Tuhan itu, Bapak Ibu, di mana Tuhan bilang, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Mari semakin giat. Itu yang akan membuat engkau umur panjang, kau sehat, kau kuat. Ibadah, persekutuan dengan orang-orang percaya. Karena di situ level sukacitamu akan naik, saudara. Dan frekuensi getaran di dalam tubuhmu semakin naik. Daya tahan tubuh menjadi kuat, kebal. Carilah dahulu kerajaan Allah. Haleluya. Kerajaan Allah adalah di mana Kristus ada. Yesus Amin. ada. Dan ketika engkau undang dia masuk dalam hidupmu, dia akan datang dalam hidupmu. Dan kalau Yesus itu sudah ada dalam hidupmu, jadikan dia raja dalam hidupmu. Maka dengan imanmu, masalahmu akan diatasi. Dan pada malam ini kau akan pulang dengan sukacita. Haleluya. Amin.